Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi Biris, wow, seperti Bitcoin dan beberapa koin, hari ini warnanya merah ya, tapi Bitcoinnya masih tertahan di atas 75 ribuan dolar dan beberapa koin juga meskipun warna merah, tapi ada juga yang kebalikan arah atau hari ini cenderung ke hijau gitu ya. Yes, karena memang kalau kita lihat ya, halving Bitcoin itu kan terjadi setiap 4 tahun sekali dari Bitcoin ya. Jadi kalau kita halving Bitcoin di kedua tahun 2016, tertinggi 2017, kemudian halving Bitcoin ketiga 2020, tertinggi 2021. Kemudian halving Bitcoin keempat tahun 2024, tertinggi 2025. Artinya apa? Setiap 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin, Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masa. Dan tahun ini adalah tahun koreksi atau sideways untuk Bitcoin. 2026, 2027 mulai bangkit, 2028 bangkit karena terjadi halving Bitcoin. 2029 kayaknya bakal kencang banget karena dampak setelah 1 tahun dari Bitcoin tersebut. Jadi perlu kalian catat kalender dari Bitcoin halving tersebut ya. Jadi memang itu biasanya berpengaruh banget terhadap market secara global terhadap aset kripto ya. Yes, kalian tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa, Bang? Selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, Toko Kripto, Trip, Pintu, Peluang, Ajaib Kripto, dan lain sebagainya. Saya pakai yang sampai dengan detik ini, saya pakai beberapa exchange lokal tersebut. Selain itu juga saya pakai exchange luarnya seperti Bitget. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak sih ya menurut saya. Trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store atau withdrawnya itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi ya nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 30 USDT. Jika dirupiahkan itu kurang lebih 450 rupiah sampai dengan 500 rupiah. Nah, lumayan banget kan. Jadi kalian bisa dapat P-Network, klik aja di deskripsi video ini. Selain P-Network, kalian juga bisa dapat Bitcoin, USDT, kemudian PP dan lain sebagainya. Tidak hanya itu juga, mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut ya. Dan di Bitget juga enak ya, nggak ada namanya gangguan tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang enak? Karena saya pakai ini sejak tahun 2021. Artinya udah 5 tahun lebih saya pakai Bitget. Enak dan lancar aja pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini, kalau kalian pengen dapat P-Network gratis, klik aja di deskripsi video ini ya. Yes, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto, tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko, jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto karena memang sangat banget beresikonya ya. Jadi nggak boleh FOMO terhadap aset kripto, apalagi lagi kencang dan lain sebagainya, itu sangat beresiko banget ya. Yes, datang dari P. Banyak banget, Bang, tolong update terbaru dong dari P Network. Oke, kita bahas ya, tapi kita tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah di kalian sini. Oke, kita lihat harga hari ini adalah 0,17 dolaran. Dan kita lihat trennya 1 bulan masih belum kelihatan kenaikan. Tapi kalau kita lihat juga 1 minggu juga naik di atas 5%-an ya terhadap P tersebut. Nah, kemudian kita lihat volume perdagangan mereka naik di atas 4,19% atau lebih dari 32 juta dolaran dengan market cap saat ini di angka 1,79 miliar dolar dan peringkat mereka cukup naik, itu diangkat di peringkat 39. Tadi itu di atas 40-an 4 ya, 44-an. Saat ini sudah diangkat 39-an. Dan supply mereka yang sudah beredar saat ini adalah 10 miliaran P. Ya, meskipun maksimal supply atau total supply adalah 100 miliaran, dan inilah yang perlu diperhatikan banget. Nah, kenapa harus diperhatikan? Bagaimana cara untuk pemompaan harga yang bisa terjadi di kemudian hari? Ya, salah satunya adalah pengurangan supply ini. Supply-nya cukup lumayan banyak banget. Ini 100 miliar P. Jadi kalau dibuka semuanya atau sudah diberedarkan semua yang di mainnet dibuka ya, termasuk saya P-nya yang tertahan di 2027, ada juga di tahun 2028, atau juga yang tertahan di tahun ini atau di bulan yang akan datang. Nah, jadi banyak yang masih tertahan. Kalau misalkan dibuka semua, kemungkinan harganya juga bakal berpengaruh. Artinya penurunan itu bakal terjadi. Tapi ada beberapa trik agar pemompaan itu terus berlanjut. Salah satunya adalah, yang pertama adalah sistem pembakaran. Ya, adanya sistem pembakaran itu adalah pengurangan supply. Pengurangan supply dari total token atau total koin dari P tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan, adalah total supply-nya 100 miliar. Yang ini harus dibakar. Seperti Shiba Inu, itu di tahun 2021 ya, mereka ada sistem pembakaran. Itu udah kurang lebih 50% dari total supply-nya. Bayangkan harga mereka naiknya kencang banget kan ketika mereka membakar 50% dari total supply mereka. Nah, makanya salah satu buat pemompaan P itu juga terjadi, ya menurut saya sih ya sistem pembakarannya ada gitu ya. Kemudian mereka ditambahkan di beberapa bursa besar, salah satunya adalah di Binance. Biasanya token yang listing di Binance itu gila, pemompanya kencang banget.
Selain Bana juga di Coinbase yang belum, kemudian juga ada Robinhood itu belum juga melistingkan dari Pi. Makanya kita lihat karena di bulan kemarin itu di bulan Maret Pi listing di Kraken ya, baru saja ditambahkan di Kraken. Dan apakah di kuartal kedua tahun ini, kuartal kedua itu berarti masuknya di bulan April, Mei, Juni, apakah Pi bakal melistingkan tambahan exchange atau bursa? Kita tunggu aja nih ya. Nah, kemudian kita lihat, oke, kita lihat di sini ada beberapa pembaruan menarik. Jadi ini kita lihat ya, ada Pi mainnet saat ini sedang meningkatkan ke protokol 22 yang terbaru mereka ya. Bahkan deadline-nya atau batas waktunya itu di tanggal 27 April. Jadi, semua node mainnet itu diwajibkan untuk menyelesaikan langkah ini sebelum batas waktu agar tetap terhubung ke blockchain atau ke jaringan tersebut. Nah, kemudian kita lihat juga di sini bahwa ada berita yang cukup menggembarkan. Jadi di aset kripto Pi Core Team telah resmi membuka kode sumbernya di Pi Smart Contract dan ini sepenuhnya itu publik di GitHub ya. Bahkan 100% transparan, Kompleks dapat menguji, mengaudit dan berkontribusi hari ini. Ini adalah tokoh sejarah bagi Pi Network. Jadi mereka bisa lihat kegunaan dari Pi yang kemana saja Pi itu berada. Ada smart contract yang ditambahkan di sini. Kemudian dari Pi Core Team mereka, jadi kita lihat di sini Pi Network telah resmi memirilis server RPC ya, yang mana saat ini tuh tersedia di testnet, bahkan mendukung pengembangan pengujian dan penerapan masa depan smart contract di dalam ekosistem Pi. Jadi server RPC ini itu memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi responsif, menguji perilaku kontrak dan mengintegrasikan layanan menggunakan data blockchain real time. Bahkan operator node dan layanan pihak ketiga juga dapat menjalankan server RPC mereka sendiri. Jadi kalau kalian bisa lihat juga di pembaruan mereka di mynepi.com atau dari Pi Core Team mereka. Selain itu juga, jadi Pi Mainnet telah berhasil ditingkatkan sebelum ke Pi22 ya. Mereka setelah berhasil meningkatkan ke protokol 21. Bahkan operator node, pastikan sistem kalian sudah diperbarui dan pantau terus petunjuk terkait peningkatan Pi22 mendatang. Itu Pi22 itu paling lambatnya di tanggal 27 April batas waktunya. Jadi siap-siap upgrade yang terbaru Pi22. Apakah bakal terjadi pemompaan di tanggal tersebut? Kita tunggu aja ya. Nah, apalagi nanti di bulan depan mereka bakal ada event, terutama di tanggal 6 Mei ya. Jadi pendiri Pi Chengdiao Fan ya, itu akan berbicara di Konsensus 2026 pada hari Rabu tanggal 6 Mei jam 11.15 waktu setempat ya. Dan kita lihat seiring AI secara dramatis, jadi ini bakal hadir selama 20 menit ya, mengadakan atau berbicara dalam acara tersebut di Konsensus Miami. Dan kita lihat seiring AI secara dramatis menurunkan hambatan untuk membangun produk persaingan semakin terpusat pada data autentik, akuisisi pengguna dan partisipasi manusia yang terpercaya. Jadi presentasi Chengdiao ini itu akan mengeksplorasi bagaimana infrastruktur blockchain Pi, identitas terverifikasi dan jaringan yang terlibat secara global itu dapat mendukung produk berbasis utilitas dan model bisnis secara era AI. Bahkan sesi ini tuh menyajikan perspektif segar tentang token kripto bukan sebagai jalan keluar, melainkan sebagai alat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan adopsi dunia nyata. Jadi kita lihat mereka bakal hadir dalam acara tersebut dan apakah bakal terjadi pemompaan. Biasanya sebelumnya kalau pemompaan pas hari hanya malah koreksi di tanggal 6 Mei ya. Jadi 6 Mei kayaknya bakal koreksi, tapi kalau sebelumnya biasanya hype-nya bakal besar. Jadi perlu diperhatikan tanggal-tanggal tersebut. Nah, kemudian kita lihat ada lebih dari 18 juta pengguna terverifikasi identitas DP. Jadi sudah 18 juta pengguna, udah banyak banget ya. Bahkan, tetapi ada satu perbedaan yang jelas antara pengguna Pi dan pengguna lainnya. Ada 1 juta pengguna terverifikasi di Pi, 1 juta pengguna di jaringan lain. Sebagian besar jaringan mengukur pertumbuhan berdasarkan jumlah akun. Sedikit yang mengukurnya berdasarkan pengguna terverifikasi. Ada perbedaannya. Jadi Pi menyadari pentingnya verifikasi identitas sejak dini dan bahwa pembuat akun yang tidak terverifikasi saja tidak cukup. Jadi mereka menyarankan setiap kali aset kripto seperti yang dipindahkan, hal itu menimbulkan pertanyaan dasar tentang identitas, siapa yang mengirimnya dan siapa yang menerimanya. Nah, jika identitas tersebut tidak jelas, maka mereka menjadi kesulitan untuk mempercayai bahwa pemindahan tersebut sah atau bahwa aset tersebut sampai ke orang yang tepat. Oleh karena itu, katanya di sini, Pi Network telah membangun ekosistem mainnet yang sepenuhnya terverifikasi KYC. Karena kita pengguna terverifikasi, jadi menghilangkan spam yang menurun, kemudian kepercayaan meningkat, dan utilitas menjadi lebih andal. Jadi ini perlunya KYC, karena tujuannya untuk melihat
transaksi blockchain-nya. Jadi semakin jelas kita siapa yang ngirimnya, siapa yang nerimanya, terus kemana arahnya, atau berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Itu tujuannya jelas ya. Mereka menginginkan KYC itu untuk pertahanan buat kita juga ya, keamanan dari si akunnya tersebut. Nah, kemampuan smart contract pertama Pi saat ini sudah aktif di testnet langganan dan ini mendorong kasus pengguna nyata berulang dan berbasis utilitas ya. Bayangkan e-commerce, streaming, alat online dan lainnya yang didukung oleh on-chain dan kalian bisa lihat sudah ada di Pi Network sendiri ya. Jadi wow, pembaruan mereka cukup menarik di bulan ini. Jadi pantau terus perkembangan dari Pi ya, kalian jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan yang benar santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.